Force F. Iya Baik, Pak Ustadz. itu Bapak Budi kami persilakan untuk memimpin latihan. Silakan Pak Budi. Baik Pak Ustadz, makasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustadz, yang saya hormati Pak Ilmi, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita siang hari ini masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan istiqomah, dan kita akhirnya hadir di Zoom kita yang kita cinta ini untuk melanjutkan kegiatan kita mentadabburi ayat-ayat ini. Kemarin kita sudah berganti surat, yaitu surat An-Nazi'at ayat 1-5 sudah dipresentasikan oleh Bu Yeni, dan alhamdulillah kita juga sudah murojaah beberapa teman, dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Dan hari ini kita lanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan ayat 10 ya berita ya. Ya Pak Ustadz. Ya, akan disampaikan oleh Bu Rita Linda. Untuk pada Bu Rita dipersilahkan Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share Ya, PPT-nya. silakan Bu. Baik, pertama terima kasih kepada Pak Budi dan Ketua LKS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menguraikan Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 6 sampai dengan 10. Pertama saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tadba'uhar radifah qulubul yauma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Sadaqallahul azim. Quran surah An-Nazi'at ayat 6. Yauma tarjufur rajifah terdiri dari 3 penggalan. Penggalan pertama yauma, penggalan kedua tarjufu, penggalan ketiga ar-rajifah, al-rajifatu. Ya, penggalannya ada 3 Bapak Ibu ya untuk surat 6. Yauma, Al-Jufu, Ar-Rajifatu. Ya, insya Allah sama ya. Sama Ya, Pak Budi. ya, baik. Baik Bu Rita, uraiannya. Ya. Penggalan surat An-Nazi'at ayat 6. Penggalan pertama yauma merupakan KB murni, bentuknya KB murni. Pola kata bendanya fa'lun, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya pada hari. Penggalan kedua tarjufu, bentuknya KKSAD, ciri ta di awal, domah di akhir. Pelakunya hia, akar kata rojafa, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 478, dia sedang akan bergoncang. Penggalan ketiga, ar-rajifatu. Bentuknya KBPA, ciri kata bendanya diawali alif lam dan di akhirnya ada tamar butoh. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang dan huruf kedua kasroh. Akar kata rojafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 477 untuk akar kata dan halaman 478 untuk kata yang dicari, yang artinya tiupan. Jadi arti keseluruhan dari yauma tarjufur rajifah
pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Ya, Ya, baik. Pak Terima Budi. kasih, Bu Rita. Mas, sama-sama Pak Budi. Kita eh, perhatikan sekali lagi atau kita simak sekali lagi, Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan nanti ya. Kalau memang sudah oke, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Yang pertama, yauma, kata benda murni. Polanya ini kalau di tayangan ini kelihatan domah saja, itu padahal domaten ya Nah, Bu Rita ya, maklum ya. Domaten, domaten. Ya, jadi kalau dikecilin baru kelihatan domatennya ya. Polanya Pak Yang mana Lun. Pak Budi? Ini Pak Ustadz. Pak Lun. Nah itu Benda pula kelihatan Pak ketentuan. Ustadz. Tapi Ah, kalau besar dia nggak ini kelihatan gitu. ada yang kurang kayaknya ini. Yauma, kata Yang benda nomor murni. poin tiganya apa ini? Oh, penggalan ketiga Pak Ustadz? Ya, ya. Belum. KBPA oke. Kan dia Iya, doma. subjek ya, subjek tunggal. Subjek dari tarjufu itu. Ya, ini kan dia ini Rajifat. Iya, iya. Berlaku dari yang penggalan dua ya Pak Subjeknya ya Ustadz? Pak, subjek ya Pak. Iyalah. Ya, Iya. subjek tunggal. Ya, saya. Tunggal. Kalau ini kayak tunggal gitu. Ya, Kan ibu baru kan tiupan pertama kan itu. Ya, ya. tiupan pertama. Langsung tunggal aja sabit tunggal. Memang fa'ilatun, fa'ilatan, rajibatani, rajifatun. Ini. Fa'ilun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya. Kita Apa? lanjutkan dengan penggalan kedua. Tarjufu, contohnya KKSAD, dia wanita dan doma di akhir, pelakunya hia, perkataannya rojafa, polanya fa'ala. Ini adanya di Munawir ya, Pak Ibu ya. Di Munawir 478 artinya mengguncangkan atau dia sedang bergoncang. Baik, penggalan ketiganya arrojifatu, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam dan tak marbuto. Ciri subjeknya doma. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Ciri PA-nya huruf pertama ke kata panjang, huruf kedua ke kata kasroh. Katanya rojafa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Jadi munawir 477 dan 478. Artinya tiupan. Kemudian kita artikan yang matarjifur rajibah, artinya pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan. Pada tiupan pertama akan mengguncangkan, atau di sini dituliskan mengguncangkan alam ya. Ini cerita hari kiamat. Nah, ini ditulis pertama karena nanti ada di ayat berikutnya itu tiupan kedua. Baik, demikian Bapak Ibu, mungkin ada tambahan. Cukup Bapak Ibu. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Pak di Pak Budi izin tanya. Ya, Di Depak itu ada dalam kurungnya sungguh kamu akan dibangkitkan. Tutup kurung pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. tanyakan ya, artinya ya. Itu nggak apa-apa, Kalau nggak tuh Bu Nina. Gak apa-apa Bu ya, biar Apa? aja ya. Iya, Oh, iya. nggak perlu kita tambah dalam kurung. Iya. tafsir ya. Tafsir itu ya. Ya, cukup ini Pak Ustadz. Coba aja tuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita. Kita lanjut ke ayat ke-7. Baik Pak Budi. Ayat ke-7. Tatba'uhar radifah. Penggalan Quran Surat An-Naziat ayat 7 terdiri dari 3 penggalan. Penggalan pertama, Tatba'u. Penggalan kedua, Ha. Penggalan ketiga, Ar-Radifatu. Ya. Ayat ke-7, penggalannya 3 ya, berita ya. Insya Allah sama ya. Tadba'u ha arrojifatu. Iya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Budi. Ya. Uraian Surat An-Naziat ayat 7. Penggalan pertama, Tatba'u. Bentuknya KKSAD. Ciri ta di awal, domah di akhir. Menandakan pelakunya hia.
akar tata tabi'a pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 76. Dia sedang akan mengikuti. Penggalan kedua, ha merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ketiga, ar-radifatu. Berarti ini KBPA. Sama tadi itu. KBPA subjek tunggal. Objek di tunggal. Ya. KBPA subjek Subjek tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan ta marbutoh. Ciri pada pola pelaku aktifnya huruf pertama fathah panjang dan huruf kedua kasroh. Ciri subjeknya ada domah, diakhiri domah, dan ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akad kata radifa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat dalam, ini saya ragu Pak Budi, di Munawir 488 atau di Mahmud Yunus 140, yang artinya yang membonceng. Ini yang membonceng ini enggak, kayaknya Yang mengikuti yang tepat Yang itu. mengikuti kan ada itu, Bu. Ya, Oh, iya. mengikuti. Yang mengikuti ya. yang mengikuti aja ya. 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 Yang di Munawir ya Pak Ustadz. Saya lihat dulu ya, di mana cocok mengikuti. Mengikuti ada itu. Ya. Ada di mana, Pak? Munawir apa Yunus? Di Munawir juga ada, di Munawir ada ini yang mengikuti di halaman 488. Yang paling bawah itu rodafa mengikuti. Mahmud Yunus berarti nggak ada ganti ya. Di Mahmud Yunus ada juga mengikuti di belakang atau membonceng, gitu kan? Berarti pakainya Mahmud Yunus atau Munawir, Pak? Coba kita lihat dulu kata yang situ ada nggak di. Saya coba lihat kata langsung itu ada nggak dulu ya. Di Radifatun. dia radipatunya di Mahmud Yunus nggak ada ya, kata radipatunya kan nggak ada ya. Nah, di Munawir Rodafa. ada nggak kata langsung itu? Radapa ada. Ya, rodafa ada Pak Ustaz. Ditadapat, radapa, radapa, Ya, radafu, kalau rodafa enggak. radfan, Adanya radifun, radafi, jauh. Sama nggak ada, Pak. Pakai Mahmud ada, Yunus ya Pak kali itu. Sama Ya, nggak Pak ada. Ustaz. Sama-sama Sama-sama nggak ada nggak ada. masalahnya. Salam. Sama-sama Artinya nggak ada. Ambil artinya kata kerjanya ada, mengikuti. Ya. Jadi, patah jadi Mahmud Yunus saja lah. Mahmud Yunus yang mengikuti aja itu, Pak Ustaz. Yang mengikutin ya, yang mengikuti kan Ya. KBPA-nya kan. Iya. Di Dia belakangnya enggak. artinya yang mengikutin apa yang pertama tadi kan, Tiupan yang kedua. rajifatun yang pertama tadi kan. Ya. Ya. Yang mengikuti mungkin dalam kurung tiupan dulu. Tiupan pertama yang mengikutin ya. Tiupan yang pertama. Tiupan tadi kan ya Pak Ustadz ya. Ya, yang pertama tadi. Mengikuti tiupan yang rojifah tadi kan. Ya. Berarti tiupan kedua. Mengikuti tiupan. Ya. Tiupan kedua. Tiupan Yang mengiringi itu jadi tiupan kedua dalam kurung ya. Ya, yang mengikuti itu Betul. tiupan kedua. yang mengikuti dalam Tadi kurung tiupan yang kedua kedua. mengikuti tiupan pertama kali. Yang mengikuti Tiupan dalam kedua kurung. setelah Oh iya, tiupan kedua setelah tiupan pertama. Ya. Mengikuti Masih kan dalam kurung. masih kurang. Ya. Kalau mengikuti ini kan nampak di sini nih kan. Ya. Ya. Akan mengikuti tiupan yang pertama gitu. Iya. Tiupan kedua Kan diikuti aja. Yang mengikuti Pertama. dalam kurung tiupan kedua akan mengikutinya. akan mengikuti tiupan pertama. Ya, hanya itu ya. Ya. Yang mengikuti tiupan kedua akannya mungkin enggak ya? Yang mengikuti tiupan kedua Pak, dalam Ini kurungnya ada- bukannya ada. tiupan pertama. double mengikuti nih Pak Ustadz. Yang mengikutin itu yang kan tiupan kedua dalam kurungnya. Kan rajifatun ini kan tiupan kedua ini kan. Ya. Rajifatun. Jadi yang mengikutin ini kan tiupan kedua. Mengikutinya. Inyanya Iya. ini yang tiupan pertama. Rojifatun yang tiupan pertama ya. Tadba'u Yang ha. mengikuti
ini yang pertama ini kan. Ya, Nah, gimana Ya. bahasanya tuh, yang ngikutin? Yang yang mengikuti tiupan tiupan yang kedua kedua mengikuti mengikutinya. ketiupan Berarti yang pertama gitu ya. yang mengikuti tiupan kedua Ngikuti mengikutinya atau tiupan ke intinya satu. tiupan ke satu. Hmm. Tiupan pertama kali ya. Yang Iya. tiupan pertama. Tiupan pertama ya, bukan ke satu pertama. Assalamualaikum. Yang Salam. mengikuti dalam kurung tiupan kedua, koma mengikuti tiupan pertama. Mengikutinya ya, benar itu. Mengikutinya, Nyanyi itu yang tiupan pertama. ya, ya. Yang mengikuti tiupan kedua mengikutinya atau tiupan pertama gitu Pak Ustadz ya. Mengikuti Hmm. tiupan kedua, mengikutinya tiupan pertama. Berarti di sini tiupan kedua mengikuti tiupan pertama gitu kan? Ya. Maksudnya begitu ya. Disangka kalah ya. Ya. Yang mengikuti tiupan pertama. Bagaimana dengan yang? Yang mengikuti kan yang rojifahnya, yang mengikuti. Kan tiupan itu 2 kali. Pertama tiupan mematikan. Hmm, Yang kedua itu tiupan membangkitkan lagi. membangkitkan. Tapi jaraknya itu bisa seumur dunia, Pak. Oh iya. Jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua itu bisa selama umur dunia itu, Pak. Enggak sesaat itu. Bukan langsung ya Pak Ustadz. Wah, Oh, lama jaraknya itu, Pak. oh gitu. Enggak kata-kata di sini kan mengikutinya gitu Iya, kayaknya dekatan gitu. tapi jutaan tahun itu, Pak. Oh, Masya Allah. Yang mengikuti tiupan kedua, mengikutinya tiupan pertama. Ya kalau kita hilangkan ininya yang mengikutinya kan berarti tiupan kedua mengikuti tiupan pertama kan gitu. Iya. Mengikuti tiupan kedua Cuman yang ini kan istilah bahasa metafor, Pak Budi. Ya, karena Yang kedua mengikuti yang pertama sebenarnya itu ya. ya, Iya. mengikuti Tiupan kedua mengikuti tiupan pertama. ya. Tiupan yang kedua mengikuti tiupan pertama ininya. Istilahnya gampangan menerjemahkannya gitu ya. Jadi yang di belakang membelakangi yang di depan. Baik, cukup Bapak Ibu. Yang mengikuti tiupan kedua mengikutinya tiupan pertama. Baik, lanjut Bu Rita, ayat ketiga. Ininya udah betul ya Pak Budi ya? KPPA Ya. subjek tunggal tambahin itu, Bu. Oh iya. Oh, sama dengan yang tadi. Ininya udah saya tulis tapi di sini saya lupa barusan. Cirinya sama. Ciri PA, ciri subjek, ciri tunggal. Ya, oke. Ya. Untuk ayat 8 surah An-Nazi'at ayat 8, qulubu yauma idzi wajifah. Penggalan terdiri dari 3 penggalan. Qulubun penggalan pertama, penggalan kedua yauma izin, penggalan ketiga wajifatun. Ya. Ulu pun yauma idzin wajibatun. Ya. Ini KPPA semua kayaknya ini ya. Ya. Latihan KPPA nggak apa-apa di sini nanti Bu Berita untuk teman-teman Oh, yang iya. di Boleh Pak 14. Ustadz. Banyak kali KPPA-nya ini. Iya. Jadi memang nggak Pak Budi saya lihat ada Quran tuh untuk rusia, ada yang khusus untuk banyak KKL pasif, ada yang Pasif. KPPA, ada yang kata benda. Kayaknya Ya. begitu saya lihat. Iya. Ini Tapi KPPA seirama gitu Pak Ustadz. Kalau Ya. dia kata ganti belakangnya sama. Ya. Kalau dia pasif KPPA, gitu. KPPA. Ya. Kalau dia rusia banyaknya rusia banyak. Iya. KKL pasif. Pasif itu takwir itu pasif banyak. Iya. Baik, Baik, lanjut Bu untuk Rita. penggalan pertama kulubun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Ciri kata benda tanwin di akhir, ciri subjek domatain, ciri jamak sesuai kamus, lupa saya nulis. Oh, ada nih, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata kolaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal qablun, Kolbun. Kembali Bu. qalbun, balik ini. Terbalik berita.
Alhamdulillah. Qalbun. 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 Qablun. Kolbun, KBT kolbun. Qalbun. Bisa. Qalbun. Ya. Ya. Pola kata bendanya Kata benda fa'alun. kata benda tunggalnya kolbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulun. Terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 353 hati. Oke. Penggalan kedua, yauma izin, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama yauma, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua izin, huruf akhir berharokat kasroh. Kata benda pertama yauma, kata benda murni, bentuknya kata benda murni. Aslinya yauman, karena bermajemuk menjadi yauma. Pola kata bendanya fa'lun, terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 510, hari itu. Kemudian kata kedua izin, merupakan kata benda murni. Ciri kata bendanya tanwin. Pola kata bendanya fi'lun. Artinya ketika. Nah, saya lupa alamannya, lupa ya. 37. 37, Bu. Iya, alaman 37 lupa nulis ini. Wajibat. MY 37 ya, ya. Iya, Bu. MY 37. Artinya ketika. Arti kata benda majemuk yauma izin pada hari itu. Penggalan ketiga wajifatun. Bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin dan tamarbutoh. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua kasroh. Ciri subjeknya Ini ada subjek nih Bu Erita, ini keterangan dari Kulubun ini. keterangan aja Pak Ustaz. Ya keterangan aja. Oh ya. Kan udah subjek. Tadi Subjeknya ya udah Kulubun subjeknya kan? udah ada ya. Iya. Ya, Iya. ini keterangan dari Kulubun ini. Ya, KBPA tunggal ya. Tunggal aja. Ya. tinggal aja ya. Iya, subjeknya sudah ada di depan. Saya ulangi, wajifatun merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya tanwin dan tamarbutoh. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua kasroh. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata wajafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1540, artinya yang berdebar. Iya. Arti Quran surah An-Naziat ayat 8, qulubu yauma izi wajifah, hati yang berdebar pada hari itu. Hati yang berdebar pada hari itu. Hati manusia maksudnya ya. Baik. Kita cek sama-sama Bapak Ibu. Kulubun KBKK subjek jamak. Jadi kata bendanya berakhiran tanwin, subjeknya damatain dan jamaknya sesuai kamus. Katanya kolaba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kolbun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulun. Nah, ini kita artikan hati. Meskipun jamak tapi hati. Artinya hati aja, tapi dia tetap jamak ya Pak Budi. Ya. Kemudian yaumaidin, ini kata benda. Kalau hati-hati nanti kan jadinya waspada. Careful nanti jadinya. Para hati. Yaumaidin bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama yauma, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua izin. Akhir berharokat kasroh. Yauma kata benda murni.
Ini karena bermajemuk jadi diterangin ini nih. Aslinya yauman, karena bermajemuk menjadi yauma. Polanya sama, yaitu fa'lun. Pola kata bendanya ada di Mahmud Yunus 510, artinya hari, atau hari itu. Yudin, bentuknya kata benda murni juga. Jadi kata bendanya berakhiran tanwin. Pola kata bendanya fi'lun. Dari itu artinya ketika. Jadi yauma idzin artinya pada hari itu. Ada ya di kamusnya ya. Terakhir wajifatun. Bentuknya KPPA tunggal. Kiri kata bendanya berakhiran tanwin dan tak marbutoh. Jadi PA-nya beri pertama akan kata panjang, kedua akan kata kasroh. Beri tunggalnya sesuai kamus. Nggak ada Perkataannya di wajah. kamusnya, Pak. Ya, Di kamusnya nggak ada tunggal, nggak ada jamak. Ya di mungkin bisa tunggal Ibu. Kenapa Pak Ustadz? Karena memang tidak ada tunggal jamak, tapi mungkin pola fa'ilatun itu cenderung tunggal ya ini. Ya. ya. Nah, cuman ini artinya yang berdebar-debar itu ya. Ada lagi yang berguncang Pak Ustadz. Lebih Ya, lebih ini yang lagi. berguncang ya ada. Kan di bawahnya ada Ya, tuh. Untuk kalbu kan yang berdebar-debar. ya. Kalau kondisi wajibatun untuk kalbu yang berdebar-debar. Itu. Oh iya iya betul. Karena kalbu jadi berdebar-debar aja ya. Ah, Di kamus wajafa kolbu ya berdebar-debar. Jadi ya, dan untuk carikan kalbu itu yang kan berdebar-debar kata saja. wajafa betul dengan kolub kan depannya kelubun ini. Ya, pas berarti Pak Ustadz ya. Ya, jadi berdebar-debar. Kalau Saya Fa'ilatun. tadi jadi jamak ya, Pak. Ya, ya Bu. Kalau berdebar tunggal, berdebar-debar jadi jamak. makanya tadi saya Ah, nggak artinya Berdebar-debar dua berdebar-debar. kali. Jamak tunggal. Karena Tapi kan kalau berdebar saja kan nggak bisa di ini kan. Jadi kan kalau berdebar-debar memang berdebar-debar ininya supaya menunjukkan sifatnya. ketakutan itu kan. Iya, oh jadi berdebar-debarnya dianggap bukan jamak ya. Bukan jamak. bukan. Jadi adalah ininya satu satu keadaan, Ya, satu kata. Sifat isu sifat ya. Ya, serangan dari itu. jadi eh, artinya pada hari Yang Jadi berdebar-debar. terjemahan dari dua versi Pak Budi. Jadi pada hari itu bisa tarik ke depan, hati berdebar-debar. ya Atau hati hati dalam kurung manusia hati hati berdebar-debar pada hari itu. pada hari itu. Jadi harus bagusnya pada hari itu aja kali ya Pak Ustadz ya. Bagusnya depannya pada hari itu ya. Ya, Pada hari itu hati manusia Berdebar-debar. dalam kurung boleh Pak Ustadz manusianya. Dalam kurung ya boleh lah. Ya, jadi Hati pada manusia. hari hati dalam Tapi kurung manusia berdebar-debar. kelubunnya subjek, tapi pada hari yang di depan. Ini kan kelimanya. Atau ini eh, Hati hati dalam kurung manusia. manusia. Nah, pada Pak, hari itu di dalam kurung berdebar-debar. manusia pada hari Ini itu yang berdebar-debar pada berdebar-debar. hari itu. pada hari itu tarik Hatinya, belakang kalau itu. Coba hati iya, manusia. hatinya di depan berita dia subjek. Jadi ini sama yang dengan tadi. Iya, Mm-mm. oke, hati yang Hati, manusia hati dalam dalam kurung manusia kurung. manusia. Kasih manusia berita. Hati manusia dalam kurung. hati manusia pada hari itu berdebar-debar. Pada hari itu Itu yang berdebar-debar. debar-debar. Nggak pakai yang boleh. Ya, Debar-debar aja. Hati ya, manusia yang berdebar-debar pada hari itu. Atau ya. hati manusia Pada hari itulah, hari Pak. itu Yang berdebar-debar. penting kulubun dengan wajibatun itu didekatin dia. Hati manusia berdebar-debar. Hati manusia. Kalau enggak hati manusia berdebar-debar pada hari itu, nggak usah pakai Nah, yang. itu Nah, maksudnya. pakai yang ya. Pakai yang, Lebih luas ya. Pakai Ya. yang, Pak Master. pakai yang lah. Kalau KBPA. kalau sesuai dengan KPPA-nya ya Ya, jadi manusianya jangan dibaca. Hati yang hati yang berdebar-debar pada berdebar-debar waktu pada itu. hari Ya, itu. hati yang berdebar-debar pada hari itu. Atau cemas. Kalau diurut aja boleh nggak, Bu ya? Hati pada hari itu berdebar-debar. Udah ini pas ini.
Diusahakan kulubun dengan wajibatun karena sifat Dengan dari dibatun Ya. kan hati itu yang berdebar. Kalau dipisahkan Nah, jadinya enggak hati itu. yang berdebar-debar pada hari itu Hmm. ya. Kalau Ya. hati pada hari itu yang berdebar kan terpisah dia ya. ya. Hati manusia yang berdebar-debar pada hari itu. Ya. Aro-aro jame bahasa Padangnya Pak Budi. Cameh ya. Aro-aro Cemas. jame, Kalau sangat cemas apa Pak Ustaz? jame mana? Jadi Cameh Cameh mana? bana. Cameh mana? Itu BSL tuh, cameh bana. Cameh. Eh, Kalau cabai banyak tuh Pak Budi, Ah, hijau roman Pak Budi. apa itu hijau roman tuh? Cabai banyak itu. Oh, Tuh. hijau Ucat, roman. ucat. Pucat-pucat. Oh, Ucat. pucat. Iya, iya, Panggil iya. KPK Pak Budi. Oh, iya, iya. Hijau muko. Masya Allah. Apalagi di surat Maryam itu kan ada Pak Ustadz. Nanti kita majunya itu satu-satu menghadap Allah tuh. iya iya Pak Budi. Iya. Satu Jadi orang kayak apa 500 kita? tahun. Iya. Satu Surat orang Maryam. 500 tahun hisapnya. Masya Allah. Dari mulai balik sampai meninggal. Wih, Yang ngeri kan? jadi kalau sampai kebanjiran keringat gitu ya Pak Ustadz ya. Sampai ke dulu. Sampai tenggelam. Dengan Pak Hadir aja sudah berdebar-debar. Ah, itu dia. Ada Pak Hel. Pokoknya Pak April udah berdebar-debar ya Pak Elmi. Berarti Bu Alona KBSL-nya tambah lagi. Cameh Ah. bana gitu. Cameh, sabana-bana cameh gitu. Ah, iya. Yo sabana-bana cameban. Oke, ini oke nih. Alhamdulillah. Baik, cukup Bapak Ibu ya ayat 8. Kita lanjut ayat 9. Lanjut ya Pak Budi. Ya. Quran surah An-Naziat ayat 9. Absaruha khasifatun. Bawahnya masih ada. Khasyi'atun. Absaruha khasi'ah. Khasyi'atun. Oh, Syiatun. Khasi'atun ya. Penggalannya terdiri dari 2 penggalan. Penggalan pertama absaruha. Penggalan kedua khasi'atun. Ya, PM ya. Misalnya masih 8. Biasa copy paste. Lanjut berita. Ya, penggalan pertama absoruha bentuknya KBM. Ciri KBM kata benda pertama absoru tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua ha adalah kata ganti. Absoru bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Aslinya absorun karena bermajemuk jadi absoru. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domatain, dan ciri jamak sesuai kamus. Akar kata basuro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal basorun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak af'alun. Iya. Ini tinggalan. Penggalan kedua, kata kedua ha merupakan kata ganti artinya nya. Jadi arti KBM absoruha penglihatannya. Penggalan Ya. kedua khosiatun bentuknya KBPA. Ciri kata benda tanwin dan taha marbutoh. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua kasroh. Akar kata khasa'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 116 yang takluk. Takluk tunduk. Tunduk. Ya, takluk atau tertunduk. Kemudian arti keseluruhannya absoruha khasi'atun, penglihatannya yang tertunduk atau takluk atau tertunduk. Mungkin kalau penglihatan bagusnya tertunduk aja. Tertunduk aja Pak Ustadz. Ya. Kan
penglihatan nggak takluk kan, tertunduk. Ya, Ini langsung tertunduk aja ya. Ya. penglihatannya yang tertunduk. Oke. Rendah melihat ke bawah. Nah, ini KBPA-nya nggak pakai tunggal. Nah, ini lebih teknis. Oh, ya mestinya sama dengan yang tadi ya, Pak Ustadz. Ya, pakai aja lah tunggal. Pakai tunggal aja, Bu. Penglihatannya yang tertunduk. Oke. Sepertinya sudah oke, Bu, kita. Nah, jadi tunggalnya tambah dulu Pak Budi. Pasal, fa'ala, fa'ilatun. Perusahaan. Ini betul penglihatannya ya Pak Budi. Ya. Tunduk. Ada yang diperbaiki Pak Budi? Sudah, masalah cukup. Ya, jadi artinya penglihatannya yang tertunduk gitu ya. Ya, Oke, lanjut ayat 10 ya. ya. Pak Budi, bukannya penglihatannya satu kata Buya tadi. Hmm? Penglihatannya tertunduk. Penglihatannya tertunduk. Sama dengan yang hati tadi ya, Pak? Bukan, Iya. barusan Buya ngucapin Oh, untuk Ya, yang tunggal. khasyiatun tadi Pak Mazhar, Pak Muhammad. Yang khasyiatun yang tunggal tadi. oh bukan Absarunya Absornya kan jamak. Ini tadi takluk saya tulis Pak Maman. Jadi untuk tertunduk. penglihatan itu tertunduk kata Pak Ustadz. Penglihatan itu di banyak orang apa di satu orang itu, Bu ya? Dia kan jamak. Jadi jamak itu absarah itu penglihatan. Kalau hati kan jelas. Kalau hati dijamakan hati-hati nggak pas dia kan. Langit dijamakan langit-langit nggak pas. Kalau penglihatan pas nggak dijamakan dia penglihatan diulang. Ya. Kalau Jadi, situasinya penglihatan orangnya banyak, ya. Memang banyak ya. Ya. Jadi semuanya tertunduk gitu Pak Ustadz Ya. kan maksudnya. Ya. Oke, penglihatan yang tertunduk. Pandangannya yang tertunduk. Oke, apa penglihatan dijamakan ya. Karena semua orang ini kan. Iya. Ya. Ayat 10. Silakan, Ustaz. Ayat 10. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ayat 10 terdiri dari 7 penggalan. Penggalan pertama yaquluna, penggalan kedua a, penggalan ketiga inna, penggalan keempat la, penggalan kelima marduduna. Oke, 3 ini 2 ini Bu. Iya, inna sama Oh, na. inna sama ya betul-betul. Inna sama na. lupa saya. Ya. Yang jadi 8 ya. Nanti saya Ya. Nanti saya betulkan Pak Budi. Ya. Jadi inna terdiri dari Pak, Mam. inna dan na. Penggalan ketiga inna, penggalan keempat na, Empat, nah, ya. penggalan kelima la, penggalan keenam marduduna, Mhm. penggalan ketujuh fi, penggalan kedelapan al-hafirah, al-hafirati. Al-hafirati. Mm-mm. Oke. Saya betul aja deh. Mana ya? 8 jadinya ya. Ya 8 Ustaz. Saya lupa. Edit aja, Bu, tinggal kasih Ya spasi. ini saya edit. Aduh. Kotaknya panjangin dulu. Panjangin kayak
Inna. Oh, ini ke inanya ada dua. Kayak O. Hmm. 3, 4, ada. Terus. Inna. Na, ya Pak Budi. Na, Ya. la, marduduna, fi, Ya. Ya. al-hafirati. Udah, oke. Berarti ininya salah juga tuh. Tadi betulin. Berarti di sini ada tambahan 45. Tambah satu. Ya, Satu nanti kali saya 3. betulkan Pak Budi. Oke. Kan itu tinggal menambahkan nanya doang. Iya. Yakulu, penggalan pertama yakuluna bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir, menandakan pelakunya hum. Akar kata qawala menjadi qala, berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ini dua Poin kaidah 5 nih. Ya, dulu. ke poin 5 satu ya. Ya. Saking buru-buru, saking ininya enak aja lepet. Berita bayangin, berita nerangin di offline 15 berita. Ya Pak Ustadz. Ya, saya ulangi. Akar katanya kawala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 5. Dalam KKSAD huruf wa dan ya berlaku kembali ke dalam bentuk aslinya. Rusia di Huruf tengah sia di kembali tengah ke akar Rusia di kata tengah. kembali ke dalam bentuk aslinya. Kemudian kawala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Pelaku dulu. pelaku udah tadi Pak. Oh, sudah ya. Pola. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360. Mereka sedang akan berkata. Penggalan kedua A merupakan huruf bermakna artinya apakah. Penggalan ketiga inna bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan keempat na Nah, merupakan kata ganti artinya kami. Penggalan kelima la merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan keenam marduduna ini bentuknya ke BPP jamak aja, Bu. bagian Subjeknya tadi kan inna tadi ya. ya. Nah-nya tadi. Keterangan itu ya. Ya, merupakan bentuknya kata benda pelaku pasif jamak. Ciri kata benda ma di awal, ciri pelaku pasif sesuai pola, ciri subjeknya waw sukuna. Ciri jamaknya waw sukuna. Akar kata S-nya dibuang dulu, Bang. Ciri jamak aja kan. Ciri jamak aja nggak pakai S. ya, ciri jamak aja. Hmm. Ya, hapus saja deh. Akar kata rodada menjadi dibaca rodda. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal mardudun. Pola kata benda tunggal maf'ulun. Pola kata benda jamak maf'ula. Maf'ula. Ini Doma itu. ya domah ini Pak. Ya. Maf'uluna. Ini kan ada Ya. domah kalau dikecilin jadi domah. Ini Maf'uluna. lamnya patah ini. Iya, Lamnya kalau patah dikecilin kayak. domah. Coba buka dulu berita. Dah. Oh iya iya. Domah Maf'uluna. Pak Ustadz ya. Iya iya. Kenapa itu Jadi bisa begitu ya? tahu lah Pak tadi. Ustadz kenapa kalau dibesarin jadi Iya. Iya ya. maf'uluna. Terdapat Ya. dalam kamus Mahmud Yunus halaman 140 yang artinya yang dikembalikan. Penggalan ketujuh fi merupakan huruf jar artinya di dalam. Penggalan kedelapan al-hafirati bentuknya KBPA. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali alif lam dan tamarbutoh. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang, fathah.
Dan huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata harafa, Apa? Faro. Apa? Faro. hafaro, Faro. ini belum ada barisnya. Oh iya. Hafaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Hmm. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 277 untuk akar kata dan 278 untuk kata yang dicari. Artinya mengembalikan sesuatu seperti semula. Jadi arti keseluruhan surat An-Naziat ayat 10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami apa kita Pak Ustadz? Kami. Iya. Kami aja dulu ya. Kami aja dulu ya Pak Ustadz. Konteksnya memang kita itu. Kami aja dulu. Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan dalam kehidupan seperti semula? Dikembalikan. Kembalikan dalam keadaan seperti semula kan ya? Ya, Apakah kami, benar-benar akan dikembalikan. apakah sesungguhnya kami benar-benar Benar Akan kembalikan. dikembalikan ya seperti semula. Keadaan kehidupan seperti semula. Kehidupannya perlu dituliskan Pak Ustadz nggak? ya Boleh. nggak apa-apa itu. Keterangannya ya. Ya. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan dalam kehidupan seperti semula? Ya. Nah, ini nanti Alhamdulillah. saya rubah dulu nih. Kalau mau di itu Pak Dudi lanjut. Hah? Mau di itu lagi nggak? Dibetulkan Ulang aja lagi. sebentar, Bu Rita. Hah? Bu Rita betulkan sekalian biar selesai. Ya, ini mau Pak Budi. Inanya ini. Ya, diulang lagi aja Pak Budi. Inna itu ya. Iya ini Iya, Pak. Kalau uraian Bu Rita udah pas sudah. Nggak usah diulang. Maf'ulun, maf'uluna ya. Ya. Sama terus tenang. Hafirah. Wis. Kaminya di bawah aja Bu, jadi manjang. Panjang ya. Jadi menggusur. Kaminya kecil ya? Iya. Ya dikecilin. Orang kafir. Soalnya kalau di enter dia kan jadi besar tulisannya. Kafirutin. Kafirutin. Orang ada 105.2. Nah, mereka berkata, apakah ini mardudun maf'ulun maf'uluna ya. Kembalikan di dalam
Itu huruf C. Kemudian huruf Hmm. Eh, pertama itu Mereka berkata, apa adalah Iswah. seperti semalam. Udah, tinggal Ya, ini. ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau KBPA-nya itu nggak pakai tunggal, 6. nggak pakai jamak. Ya, Hafiratin itu KBPA aja ya Pak. ya, ya, ya. Tadi Jumlahnya. semuanya dikasih tunggal. Sebentar ya. 2, 7, 7. Tunggal ya? Kayaknya yang tadi nggak pakai tunggal. Ini. Jadi Kenapa? kan, Benina? tahu terserah Pak Budi aja. Alvaro. Ini kan artinya nggak bisa ditunggal, nggak bisa dijamak juga kan. Cuma dia ada tamaruto. Sama Ya, dengan yang tadi-tadi itu. Kan itu juga sifat, tapi dikasih tunggal. Ya udah kasih tunggal ini. ya. Itu KBPP, mohon maaf Pak Budi, nggak subjek jamak. Enggak. Inanya tadi subjeknya. Apa nanya subjeknya, Bu? Nanya di depan itu sudah. Oh iya. Ini. Alvaro. Ciri kata benda. Huruf J, alif Jadi lam, tadi apa tulis tunggal ya? tamaruto. 3, 4, Nggak 5, ada juga 6. tunggal jamaknya di kamus kan? Hah? Nggak ada kok tunggal jamaknya di kamus. Berarti Iya. nggak usah. Ya sama dengan yang tadi juga nggak ada tunggal jamaknya. Yang ayat sebelumnya. Tadi kan ditunjukkan dia itunya ya yang patah tain di tak marbutohnya tadi ya tunggal ya. Saya kira Bu Nina ngusulin pada kayak Oh, tunggal. ditulis tunggal. Tidak, bertanya. Oh, Iya, bagusnya fil khafiroh ya. berarti semuanya belum saya bikin ya. Astagfirullahaladzim, lupa. Saya bikin latih semuanya ya Pak Budi. Oh, belum dikumpulin ya. Belum lupa rupanya. Ya, kalau gitu dibacain aja. Satu. Ini apakah sesungguhnya kami?
Kelompok sorry. CKB, PFP. Jadi subjek apa-apanya. Sebenarnya sorry. Alif. Siatul. PKB. Sorry. Sorry. Waalaikumsalam. Rizka lah lapor ke Pak Eko. Oh boleh, ke rumah aja. Saya di rumah aja terus. Ya, nah. Bu Rita boleh lihat uraian yang itu ayat 1, ayat 6. Itu yang rekapannya kan arti Quran ini masih 10 ayat. Ini yang uraiannya Pak, saya 6, terlambat masuk tadi. 6 sampai 10 gitu aja. Bentar, Bu. Nah, iya. Kasih nomor kali Bu Rita, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ya. Mau di Latinnya atau mau di Arabnya? Nggak masalah.
Ah, itu dia. Iya, alhamdulillah. Pada hari ketika bukan pertama mengguncangkan alam yang Nggak dilurusin aja 10. mengikuti titik tengah kedua mengikuti Ntar nanti dulu. hati manusia yang berbeda-beda itu melihatkan perbuatannya yang tertunduk mereka berkata apakah sesungguhnya adalah benar dikembalikan dalam kehidupan seperti semula Terjemahkan 19. al-akhirat kerja Tadi awal aja kali Pak Budi ya. Ya, Di sini kali ya. sebelah kirinya boleh. Iya, Maaf Pak Budi ya lama jadinya. nggak apa-apa. Yang penting komplit kan sudah bisa dipakai belajar nanti. Oke. Iya, alhamdulillah. Baik, saya ulang bacanya ya Pak ya, Pak Budi ya. Ya, silakan, Bu. Untuk arti keseluruhan surat An-Naziat ayat 6 sampai 10. Ayat 6, yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Penggalan ketujuh, ayat ketujuh, tatba'uha radifah, yang mengikuti tiupan kedua, mengikutinya tiupan yang pertama. Penggalan ayat 8, qulubu yauma idzi wajifah, hati yang berdebar-debar pada hari itu. Ayat ke-9, absaruha khasi'ah, penglihatan-penglihatannya yang tertunduk. Ayat 10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan dalam kehidupan yang seperti semula. Tadi Ibu ini ayat pertama ya? Ya, ayat yang ke-6. Ini Bu dia. Nah, sebentar. Ya, makasih Bu Zita. Ya, sama-sama. Baik, kita 1 jam ya, berita alhamdulillah. 5 ayat 1 jam selesai.